Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmadullaha tabaraka wa ta'ala usolli wa usallimu ala anbiyaihi wa rusulihi wa ala khatamihim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa la yaznuna wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah pertemuan ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita surat pertama ayat 68. Pada kesempatan yang lalu kita membahas tentang ciri-ciri hamba Allah yang Maha Penyayang, Pengasih dan Penyayang. Adalah yang pertama, dia orang bangun jahilah jahilah orang salah yang pertama. Apabila bertemu dengan orang jahil, orang bodoh, lalu dengan mengucap sesuatu yang tidak diinginkan, dibalas dengan ucapan yang baik. Lalu sifat yang kedua, walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Dan orang-orang yang yabituna li rabbihim di waktu malam kepada Tuhannya sujada wa qiyama. Tandanya kalau malam sholat tahajud. Tanda yang ketiga sifatnya walladzina yaquluna rabbana srif anna adzaba jahannama inna adzabaha kana gharama. Yaitu orang-orang yang selalu berdoa meminta dijauhkan dari siksa api neraka jahanam. Karena siksa api neraka jahanam itu gharama. Innaha sa'at mustaqar wa muqama, dan neraka jahanam itu adalah sebuah tempat yang buruk sekali. Tanda atau sifat yang keempat, walladzina idza anfaqu lam yusrifu. Kalau mereka itu berinfak, lam yusrifu, tidak terlalu boros, walam yaqturu, juga tidak medit. Bahkan baina dzalika qawama, maka dilakukan di antara keduanya. Jadi kalau bahasa kita itu sedang-sedang saja, sesuai dengan kemampuan. Tanda yang kelima, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang-orang yang tidak berdoa kepada Allah juga kepada selain Allah. Jadi berdoa itu hanya kepada Allah saja.
Dan tanda yang keenam, wala yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haq. Mereka itu tidak membunuh seseorang kecuali seseorang yang diharamkan oleh Allah membunuhnya, kecuali dibunuh dengan benar. Membunuh dengan benar itu artinya begini, Pak. Membunuh orang itu kan tidak boleh. Tapi kalau keputusan hakim bahwa orang ini dihukum mati, berarti membunuhnya benar. Karena keputusan hakim. Kalau ada orang, misalkan kalau ada yang dibunuh kisos, bunuh tapi model kisos, kertas kisos ya, kenapa? Bunuhnya setimpal, Pak. Ya, namanya kisos. Membunuhnya adalah karena dia membunuh, karena orang itu dikisos, dibunuh. Maka kalau dihukum kisos atau dibunuh, berarti benar, karena sudah ada keputusan. Misalnya ya, ada orang diadili, kemudian orang itu dibunuh, yang bunuh satu orang. Biasanya kalau hukum bunuh itu banyak orang, Pak, yang melakukan, misalkan hukum tembak itu banyak orang. Tapi ini dilakukan satu orang. Kalau itu karena keputusan, ya, karena keputusan hakim orang itu harus dibunuh, maka hukuman itu benar, Pak. Ya. Misalnya orang ini yang bunuh hanya seorang. Karena apa? Tugas. Kalau bahasa kerajaan itu namanya al-gujum, tukang membunuh, itu al-gujum. Misalkan seperti ini namanya hukum pancung. Kalau dihukum pancung itu yang menghukum satu orang, Pak, disaksikan banyak orang. Ini yang bawa pedang, ini yang mau dihukum. Kelihatan, Pak? Singguri kelihatan. Nah, hukum pancung ini orangnya duduk semacam ini. Kepalanya pedot. Singkat ya. Ada berapa detik? Sak detik tok cereng gitu. Ya. Ada lagi al-gujumnya satu. Satu. Ini yang dihukum qisas juga. Udah putus. Ya sudah, nggak ada, ya sudah mati. Pedangnya kudu landep, Pak. Nek gak landep keot-keot lah ya sakno. Jungkel tok ngene gak mati lah ya sakno. Berarti jret langsung pedot. Maka seperti ini adalah hukum yang benar. Karena dia melaksanakan hukum setelah diputuskan oleh hakim. Tapi lek membunuh karepe dhewe karena dia jengki, nah itu yang diharamkan. Terus yang nomor 7 itu wala yaznun.
Mari kita bahas ini Bapak sekalian. Di Quran surat 25 di ayat 68. Allah menyatakan walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Sama terjemahkan. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah. Nah, ini tanda hamba Allah yang Ar-Rahman tidak berbuat syirik, artinya tidak menyembah selain Allah, ya menyembah Allah, ya menyembah Allah, ya menyembah selain Allah, bukan. Hanya menyembah Allah saja, tidak dicampuri dengan penyembahan yang lain. Orang musyrik itu gitu, nggih. Orang musyrik itu ya nyembah Allah, nggih salat barang. Tapi ya percaya ambek Nyai Roro Kidul, ngoten lho. Ya, wonge sholat, ya sholat tahajud barang, tapi percaya karo Nyai Roro lor. Ngoten. Itu namanya menduakan Allah. Sebagai hamba Allah yang Maha Rahman itu tidak seperti itu. Jadi enggak mencampur adukkan, tidak menyembah Tuhan selain Allah beserta menyembah Allah, enggak. Nomor 2, wala yaqtulunan nafsallati harramallahu illa bil haqq. Niki. Dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Nggih, kayak niku wau contohnya. Contohnya seperti itu. Kalau di negara tetangga kita, Pak Bu, yang sekarang sedang diusung ke Indonesia banyak itu Cina. Wakai sing diusung nang Indonesia dari Cina. Nggih. Maka ketika orang Cina itu lek korupsi, Pak Bu. Kalau korupsi itu dihukum. Hukumannya seperti ini. Kejahatan koruptor dan narkoba dieksekusi di Cina. Ini calon dieksekusi nih. Ya wanita, ya laki-laki sing korupsi. Nah, ini yang sudah dieksekusi. Coba kita lihat di sini, Pak Bu. Ini yang sudah dieksekusi. Sekarang setelah dibariskan begitu, nah ditembak, berarti mati, Pak. Nah, sing guri iki calone, ini darahnya ya. Nah, yang belakang ini calon sekian banyak. Delok kancane nang ngarep di eksekusi. Kira-kira nyawane wis kudu metu apa gurung ya kira-kira. Delok kancane kok. Nggih. Mulai ambil lagi 2. Nah, rantainya kemericik sikile lho Pak, dirantai Pak. Ini karena korupsi. Gak peduli cantik, gak peduli ganteng Bapak. Ini kancane menyaksikan yang belakang itu. Ya. Nah, dalam posisi sendeku, menghukum semacam itu benar karena keputusan hakim. Kemudian Bapak-Ibu sekalian,
Sing nomor 3. Wala yaznun niki. Kecuali Niki. dan tidak berzina. Itu hamba Allah yang maha pengasih, penyayang, pengasih. Hamba Allah yang maha pengasih dan maha penyayang itu tidak berzina. Yang nomor 8 yang 8 ya. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya. Mari kita lihat di tafsirnya Ibnu Katsir itu menjelaskan seperti ini. Ada hadis riwayat Ahmad, riwayat Bukhari dan riwayat Nasai dari Abdullah. Dia adalah namanya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud berkata, Su'ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Ibnu Mas'ud itu Rasulullah pernah ditanya, dosa apakah ya Rasul yang paling besar? Ayu dzambil akbar. Dosa nopo ya Rasul yang paling besar? Qala Rasulullah dawuh, anta ja'ala lillahi nidda wa huwa khalaqaka. Rasulullah menyatakan, bila kamu menjadikan tandingan-tandingan Allah, menjadikan lillahi Allah nidaan tandingan, kamu mencari tandingan-tandingan Allah, kamu samakan dengan Allah yang lain itu. Padahal wahwa khalaqaka, padahal Allah itu yang menciptakan kamu. Ini dosa besar satu. Qala, kemudian berkata lagi, summa ayun, kemudian dosa apa lagi ya Rasul? Qala, Rasulullah bersabda, antak tula waladaka khosyata ayat amama'aka. Kamu bila kamu membunuh anakmu karena kamu takut dia ikut makan bersama kamu. Ngeten nggih. Orang membunuh anaknya karena takut makan bareng. Bahasa takut ngingoni. Ada. Ono sing pesen ngene, wis duwe anak aja akeh-akeh. Loro ae cukup. Kok nek kakehan gak iso ngingoni, gak iso nyekolano. Ah itu pendapat yang salah itu. Anak itu semakin banyak itu dicadang oleh Allah rezekinya akeh. Dia dengan catatan orang tuanya usaha gitu loh. Ono ae kok. Sampai ono wong njaluk nih loh. Di Jakarta sana cekel ya. Dicekel wong njaluk omahe ni sore jembatan. Duwike piro? 1,2 miliar. Wong njaluk lho, Pak. Tapi kan usaha njaluk ngoten lho. Awake dhewe iso ngumpulno dhuwit sak monten. Mu sampai pensiun lho gak iso ngumpulno dhuwit sak monten, Pak. Pegawai golongan 4 lho sampai pensiun lho gak iso ngumpulno sak mono. Iki lho njaluk iku disiarno di televisi kan. 1,2 miliar, subhanallah. Ha iku lha wis padha mbek pejabat topo ngono. Bupati. Jadi orang punya apa ya? Punya kekhawatiran.
punya kekhawatiran nek duwe anak akeh iku gak iso ngingoni. Itu jangan sampai ada dari kita, Pak. Sebab ini dilarang oleh Rasulullah, dilarang Allah juga. Mana? Coba ya kita lihat di surat 6. Surat 6. Surat apa? Al-An'am. Nama surat itu perlu dihafal Pak Bu. Saya kemarin tuh pertemuan para pensiun ya. Saya disuruh ceramah di sana. Ada pensiun di atas saya, senior. Dulu itu enggak pada kenal dengan Quran. Belum pari pensiun loh belajar. Nama surat itu loh. Dari Quran 114 surat sampai jumlah ayatnya ya sampai sampai halamannya di luar kepala Bapak. Tapi belajarnya mari pensiun. Biar nggak ngerti apa-apa. Ternyata bisa kan? Bisa. Saya apresiasi Bapak. Luar biasa ini. Hafal nama surat sak jumlah ayatnya sak halaman Quran ini. Betul. Macane Quran belum lancar tapi hafal itu kan luar biasa. Sehingga menyatakan misalkan sampai menyebutkan coba sampai lihat surat 54 ayat 17. Iku lak padha karo ayat 22, padha karo ayat 32. Kita lihat itu dibuktikan betul loh. Subhanallah. Kan. Kembali ke sini. Di surat 6 namanya surat Al-An'am. Di ayat 151 itu Allah menyatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Iki wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzukukum wa iyyahum wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haqq. Seperti tadi. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Sama terjemahkan. Katakanlah, ya Rasul, sampaikan kepada umatmu. Apa yang disampaikan? marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu. Si diharamkan ya. Tak duduno, sampaikan pada umatmu. Sing diharamkan Tuhan. Haram itu berarti ya suatu yang buruk, Bapak. Ya, kalau dilakukan itu buruk menurut Allah. Ini yang diharamkan itu apa? Satu, Yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia. bahaya Bapak sekalian, orang yang mempersekutukan Allah itu banyak ayat. Ya. Banyak ayat menyatakan lek sampai mati itu mempersekutukan Allah, belum hilang. Kalimat mempersekutukan Allah dalam hati itu belum hilang sampai mati. Nilainya musyrik. Orang itu kalau nilainya musyrik, alamat tidak dapat diampuni dosanya. Bisa. Kita tinggalkan dulu ayat ini. Kita masuk ke surat 4. Di ayat 48. Ini ada kalimatnya tadi.
Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Oh. Lek digo mati, Bang. Dosa syirik itu lek digo mati, lek gurung mati syiriknya hilang, diampuni. Kalau mati masih syirik, kepercayaan Nyai Roro Kidul si ono, kepercayaan oleh rezeki ku supaya oleh rezeki ku tunggawe ngene. Bukan ibadah kepada Allah, bukan minta ampun kepada Allah, tapi syaratnya kudu ngene, kudu gawe acara ngene, gak oleh Pak. Kalau masih ada kepercayaan di hati, itu masih syirik. Allah tidak akan mengampuni dosa itu kalau sampai dibawa mati. Yang diampuni apa? Nih. Dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu. Itu pun terus ayat 5 yasha. Bagi siapa yang dikehendaki. Jadi di sepuro dosane selain Allah, selain dosa syirik oleh Allah, itu pun dengan catatan bagi yang dikehendaki. Bagi yang dikehendaki itu artinya orang itu sudah berusaha untuk meminta ampun, tapi belum maksimal sudah kedahuluan mati. Si oleh tobat itu si oleh setahun misalkan, tapi sungguh-sungguh kedahuluan mati, dosa-dosa syiriknya sudah tidak syirik, itu diampuni oleh Allah, dikehendaki oleh Allah untuk diampuni. Karena itu orang kalau berbuat salah kepada Allah, misalkan gak puasa Ramadan sedino, orang gak puasa Ramadan sehari itu kalau diganti setahun puasa terus Bang. Mboten nutut itu. Sedina tok. Ramadan sedina tok. Gak poso gak ono udzur, gak ada syariat yang membuat orang itu tidak puasa. Diganti setahun loh, gak nyucuk, mboten cocok. Napa? Napa gak nyucuk nih no? Gak sebanding, Pak. Lah, lek mati wonge, gurung ana sing gurung disaur. Nanti di-cross kali Allah. Lumayan kena di-cross. Malaikat golek ana. Ada sholat sunnahnya? Ada ya Allah. Sholat apa? Qobliyah subuh. Rutin qobliyah subuh. Dijokok sebagian. Teplokno, plek buntu aku. Bolonge buntu. Sholat qobliyah subuh karena dia melakukan rutin istiqomah masih ada. Maka itu bisa tertutup dan akhirnya masuk surga, bisa. Tapi lek syirik enggak bisa. Masih wonge pernah membuat masjid ya Bu. Terus syirik, enggak bisa. Padha mbek wong mati kafir. Makanya ono ayat ngeten. Di surat 17 ayat 4, surat 4 maksudnya, di ayat 17 ini, innama taubatu alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin summa yatubuna min qarib faulaika yatubullahu alaihim wa kanallahu aliman hakima. Enggak diterjemahkan. Sesungguhnya Taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan. Dia berbuat salah tapi gak ngerti kalau dia berbuat salah. Ya Allah, misalkan salahnya salah musyrik. Ya Allah, tiba ini perbuatan saya ini salah. Saya tidak ada yang ngandani di rumah tangga saya, teman-teman saya ya podo ae. Kan sing ngandani barang melok pengajian ana pencerahan perbuatannya itu dinilai oleh ayat, dinilai oleh Allah salah. Segera dia bertobat.
mulai besok saya tidak akan melakukan seperti itu sampai mati. Saya akan kembali kepada Allah. Dia berbuat salah karena tidak mengerti. Allah menyatakan itu. Yang kemudian mereka bertobat dengan segera. Jadi orang yang baik itu ialah orang yang berdosa. Koma, belum titik. Orang yang baik ialah orang yang berdosa, koma. Segera minta ampun kepada Allah. Itu yang baik. Kalau golek wong sing gak dosa iku gak ono apa-apa. Di dunia ini kalau mencari orang yang tidak berdosa itu sama dengan mencari kuda yang bertanduk. Ada kuda bertanduk? Gak ada. Kecuali diberi tanduk. Ya, kuda bertanduk tidak ada. Mencari kuda bertanduk itu sulit. Golek wong sing gak dosa itu sulitnya seperti itu. Golek wong sing gak salah sulitnya seperti itu. Orang yang baik ialah orang yang salah segera minta maaf, itu baik. Orang yang baik ialah orang yang berdosa segera bertobat kepada Allah. Lek segera bertobat, Allah menyatakan itu. Maka mereka itulah yang diterima Allah tobatnya. Diterima. Tobatnya diterima. Kalau tobat diterima, harapan masuk surga ada. Ngoten. Sehingga diterima itu ayat 18. Surat 4 ayat 18. Walaisati taubatu lil ladzina ya'maluna sayyiati hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul an. Dan tidaklah tobat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, dosa terus, dosa. Terus kena loro, Bapak. Loro sudah kedatangan ajal, ajale wis katintek. Ajal itu Pak Bu, ngeten, ajal niku nggih. Nyawa niku lek gurung metu kok tenggorokan kene masih bisa komunikasi. Sampai saya sudah mempraktekkan melihat orang yang akan keluar ajalnya itu berkali-kali sudah, karena sering menangani seperti itu. Salah satu juga di antara keluarga saya sendiri itu ada, Bapak. Saya pegang kakinya itu mulai dari dengkul ke bawah itu sudah dinginnya luar biasa, dingin. Tapi di atas dengkul panasnya luar biasa sampai ke atas. Saya pegang panas. Ini nazaknya apa? Ajalnya akan datang. Keluarga yang lain saya pesen, tolong dituntun dengan kalimat la ilaha illallah, atau kalau nggak bisa pakai kalimat yang paling pendek, Allah. Begini nih masih bisa pegang HP, Bapak. Nilpun putranya yang ada di Kalimantan, kan jadi tentara di sana. Nilpun, omong-omongan biasa, omongan. Padahal ini sudah dari kaki ke bawah itu sudah dingin sekali. Sampai ke atas, sampai kakinya, seluruh kaki ini sudah dingin, Bapak. Yang atas panas, saya pegang perutnya panas, Bapak. Baru selesai pegang HP sudah diletakkan. Terus waktu itu saya belum sholat duhur. Aku tak sholat duhur, ini waktunya sudah sholat duhur. Tolong dituntun. Ini dalam keadaan sakarat maut. Nggih, tuntun. Tinggal. Baru sholat duhur, baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru salam. Sudah disusul saya. Kalau dia sudah tidak ada, cepat sekali. Sudah, begitu nggak ada, dipegang dingin semua badannya.
Tidak ada yang panas. Kalau tadi saya pegang perutnya panas, kakinya sudah dingin. Artinya begini, ketika orang ini sudah ajalnya mau datang, sudah terasa kan? Baru wong muni ngeten. Barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertaubat sekarang. Berarti perbuatan dosa itu terus wayahe ajale teko baru muni aku saiki taubat. Muni ngoten. Saya tidak akan melakukan lagi perbuatan yang dulu saya begini, saya begitu. Allah menyatakan ngeten. Walalladzina yamutuna wa hum kuffar. Dan tidak pula diterima tobat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Orang yang mati kafir, dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan kafir, tidak diterima tobatnya. Sama dengan orang tersebut yang sudah berbuat dosa, wis wayahe mati, muni saya bertobat. Tidak diterimanya koyok tidak diterimanya orang kafir yang mati dalam keadaan kafir. Paham? Karena itu tobat itu kembali kepada Allah, ya. Taubat namanya, kembali kepada Allah. Itu segera atas kesalahan yang diperbuat. Kalau mereka itu memang tidak tahu sebuah kesalahan atau sudah tahu terus harus disadari kemudian kembali ke Allah. Diterima tobatnya. Dan masih banyak ayat-ayat yang memberikan kabar semacam ini. Lalu di hadis ini disebutkan ini kembali ke ayat ini membunuh anak, yaitu di surat 6 ayat 151 siji sing diharamkan oleh Allah alla tusriku bihi syai'ah. Yang diharamkan yang kedua wabil walidaini iksana, artinya dilarang menyakiti hati orang tua, disuruh berbuat baik. Di sini berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak. Ini menyebutkan dilarang menyakiti, disuruh berbuat baik kepada ibu bapak. Terus larangan ketiga, wala taqtulu auladakum min imlaq. Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Takut miskin. Akhirnya kalau dulu mulai tahun 85 salah, itu sampai terus ada namanya program pemerintah family planning. Apa nih? Keluarga berencana. 2 anak cukup. 2 anak cukup. Sampai saiki di mindset orang-orang yang dulu itu masih kalimat 2 anak cukup ngoten lho. Akake anakmu loro ae cukup ngono Pak Bu. Soale kalimatnya kuatir gak iso ngekei mangan, kuatir gak iso nyekolano. Wis diatur oleh Allah Pak Bu. Asal mau usaha, nggih, asal mau usaha nanti akan diberi rezeki oleh Allah. Untuk anak-anaknya rezeki itu untuk anak-anaknya. Engko lek wis mulai tua Pak Bu, lek jadi pegawai misalkan mulai pensiun, rezekine lo mong seret dhewe. Serut. Soalnya anak-anak wis berdiri sendiri Pak Bu. Rezekine wong tuane mudun. Tambah entek aslinya Pak Bu. Itu sudah diatur oleh Allah. Ngoten. Makanya di sini Allah menyatakan nahnu narzukukum wa iyahum. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Awakmu tak kei rezeki. Mereka anak-anakmu tak kei rezeki. Lah apa kon wedi?
gak duwe anak. Kadang-kadang diumpet-umpet, kadang-kadang mboten ngoten. Wis ana digugurkan, itu membunuh namanya. Napa jenenge niku? Aborsi. Saya melihat film aborsi itu, Bang. Begitu alat dimasukkan mau nebak si arek nang jero. Anak yang di dalam itu tahu bahwa akan dicebak oleh alat yang mencekam itu. Lari ke sana, lari kemari, lari ke sana, menghindar, Bang. Menghindar. Lah mlayune lho gak iso ado nek jero weteng tok. Gak iso mlaku nang desa rono, gak iso rono ngoten lho. Pasti kejebak dengan alat itu, disedot dengan tekanan kekuatan sedotan itu sekian. Disedot jebol Pak Bu, iki nih apa? Daging-dagingnya hancur, dikeluarkan dalam bentuk darah. Kalau sudah habis Bapak sekalian, kemudian tinggal tengkoraknya, carikan dimasukkan alat seperti tang begitu, nyakepi kepala yang ini, kemudian ditekan kerak, pecah, disedot ke bawah. Subhanallah. Dan di dunia sampai sekarang orang aborsi itu sampai sekarang masih ada. Setiap hari ada orang aborsi. Besok akan didatangkan si anak yang dibunuh itu. Di ayat lain itu sebutkan, salah apa kamu dibunuh? Salah apa kamu dibunuh oleh orang tuamu? Orang tuanya dihadapkan dia. Dihadapkan, malu tertunduk. Orang tuanya pasti akan mendapatkan siksa karena membunuh anaknya. Anaknya tidak bisa menolong bapaknya, ibunya. Tapi kalau kita punya anak kecil meninggal, mati, anak kecil mati, itu masuk surga. Lek bapak iman, ibu iman, besok ketemu reuni Pak Bu. Bapak saya dulu anak jenengan, oh iya tahu, wah seneng ya karuan. Ibu seneng, uangku lek gak tahu peduk aku, sekian lamanya ketemu ya luar biasa. Bayangkan Bapak Ibu kalau anak jauh dari rumah, ya baru 10 tahun ketemu, ya apa rasanya? Saking senengnya loh sampai nangis loh. Waduh, senang yang memuncak itu sampai menangis, bukan menangis sakit, menangis saking senangnya. Orang mendapatkan nikmat itu bisa menangis loh, karena nikmat itu. Tapi orang bisa menangis ya juga ada yang bisa menangis karena sakit, ada. Nah, beda Pak Bu nangisnya. Makanya itu gini. Surat 23 di ayat surat 13 maksud saya. Surat 13 di ayat 23. Ini ada kalimatnya teman. Jannatu adni yadkhulunaha wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Surat 13 ayat 23. Monggo. Yaitu surga Aden. Nah, besok ada ketika orang dimasukkan ke dalam surga namanya surga Aden. Lalu yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh. Dari orang yang soleh nanti bareng ambek wong sing soleh-soleh mlebu nang surga Aden. Wong soleh iku sapa ae? Ini dari bapak-bapaknya. Nah, soleh dari bapake. Sing soleh mana dari siapa lagi? Dari istri-istrinya. Nah, bojo-bojone Pak Bu sing padha imane. Makane lek mari oleh ngaji ngeten iki
Baik perlu disampaikan di rumah sing bojone gak dijak dikandani. Iku jenenge nularno ilmu. Lah lek iso dijak bareng niku jenenge pasangan ideal. Pasangan ideal itu ialah keluar masuk pengajian. Bukan keluar masuk mall. Nggih. Keluar masuk pengajian. Bojo-bojone melok campur ketemu Pak Bu, padahal antara suami dengan istri itu nanti baru ketemu itu setelah proses sirat. Lama Pak Bu. Ono kuburane pisah iku lama sampai kiamat. Mari kiamat iku ono hisab, je ono mizan, ono sirat satu persatu setiap orang Pak Bu, diadili setiap orang. Lama Pak Bu. Baru kalau sing masuk surga, masuk neraka, nata di sana. Nanti kan ketemu bapak-bapak mereka yang soleh, orang-orang yang soleh bukan bapaknya, orang-orang yang solihah dari istri-istrinya. Kumpul nanti di surga Aden. Ditambah lagi dan anak cucunya, anak-anaknya, cucunya, anak-anaknya yang mati juga, yang mati dalam keadaan masih kecil atau mati dalam posisi soleh, masih besar tapi masih soleh. Ketemu nanti reuni. Oh, lek reuni ceritanya macam-macam, Pak. Wong fi jannati yatasaalun. Di surga itu tanya menanya kita ada depan kok. Lho ngono dipan ngono depan. Omong-omongan yatasaalun, tanya menanya. Ono sing kadang-kadang anil mujrimin, tanya menanya tentang orang-orang yang pernah berbuat dosa waktu di dunianya, masih ingat kok. Diceritakno ngono kok. Lancene lho nggo suwi ya nek surga iku selamanya. Ya mesti bendina ngomong, Pak Bu. Lah sing diomong yang macam-macam. Kadang-kadang sampai ngomongin niku ngeten. Ada kisah di surat 52 ini. Surat At-Tur. Ya. Di ayat 25 niki coba ayat 25. Wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain, saling tanya menanya. Di surga ngono Pak Bu. Saling menanya, adep-adepan ini. Ngobros. Nak kono gak atik sholat, sudah tidak ada sholat, tidak ada puasa, tidak ada zakat. Kenapa? Itu sekarang ndrimo tok Pak Bu. Panganan karek ndrimo, karpe karek ndrimo, bojo ono, dulur ono, anak ono. Ngoten lho Pak Bu. Wis gak ono kewajiban apa-apa, balas nang kono, karek menikmati dan itu selama-lamanya. Bisa. Sementara di sebelah sana siksa selama-lamanya. Ndak pernah berhenti. Sing saiki gak iman, adek mediti-mediti, oh tenan oleh mati kok. Bola terus muni ngene. Rabbana akhrijna ya Allah, kembalikan saya ke dunia ya. Namal solihah, saya tak berbuat baik. Jari malaikat, kasep cak. Ngomong saiki kok gak biyen. Nggih. Nek sing wedok ya kasep budhe. Budhe kok lak ponakane sing ngomong, lek malaikat nggih mboten budhe, Pak Bu. Nggih. Kasep yuk. Ayat 26. Qalu inna kunna qablu min ahlina musfikin. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan diazab. Oh, kayak ngeten iki lho. Awake dhewe iki. Awake dhewe iki jange masuk neraka apa masuk surga? Kan ragu-ragu sih ada. Lek ndelok dosane koyo masuk neraka.
Ya. Ya. Tapi lek ndelok ibadahe kaya aku kudu masuk surga tapi diterima tak gak ya. Wong ndelok ibadane salat lho Pak Bu, Allahu Akbar. Iku sing separo eling omah, eling sawah, eling pekerjaan, eling anak. Sing separo Pak Bu. Lumayan ku lek separo. Sing separo konsentrasi. Kadang sampai bil alamina innaka hamidum majid. Gak eling apa-apa balas. Enten model ngoten. Enten. Temriki enten tiange. Pundi tiange. Makanya ngeten, kita itu sudah sedang dalam keadaan sholat, terus eling apa-apa, segera dimbalekno. Ya Allah, kula niki sholat. Tapi gak usah ngomong ngoten. Batal sholat ya, Bu. Itu kembali, ya Allah, saya sholat dalam hatinya. Saya harus konsentrasi pada Allah. Ngeten. Setan itu gak lari lah, mboten mandek-mandek Pak Bu. Membawa kita itu supaya gak konsentrasi. Padahal harapannya mensucikan Allah, menyembah Allah itu jangan dicampur-campuri dengan yang lain. Wangi lah ini, wangi ngomong ini. Sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami, aku merasa takut akan diazab. Aku biyen kaya pekerja aku, perbuataku menuju kepada azab. Namun famanallahu alaina ayat 27. Wa waqona adzabas samum. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Oh, tenang. Alhamdulillah aku dikai karunia karo Allah sehingga aku dipelihara dari azab neraka. Omong-omongan ambek kancane, Pak. Ngono ku ya kira-kira lek saya menduga kaya Abu Sofyan ngono ku. Abu Sofyan kan wis katene mati, cedhek karo matine masuk Islam. Nggih. Kaya wong-wong sing golongane Umar bin Khattab wis cedhek ambek matine baru masuk Islam. Kira-kira ngomong ngeten, ya sing termasuk sing Islam ki cilik barang. Kaya awake dhewe ngeten iki. Soale sing wis Islam ki cilik iku sembrono pol, Pak. Nggih. Gak temenan ngoten lho. Dianggep wis ngene iki ya paling bener liyane salah ngono ae. Soale wis Islam ki cilik, bapak Islam, Pak Dene Islam, mbah Islam, ponakane Islam, ya Islam kabeh sak jero omah. Rasane kaya sing dilakukan niku lho, gak disaring kaya bener. Gak boleh itu. Bener itu ialah menurut Allah, menurut Rasul. Lalu kalau yang dilakukan itu atas perintah Allah, bener. Tapi kalau yang dilakukan itu tidak atas perintah Allah, gawe karepe dhewe, melok nenek moyang, ketoke kaya Islam, gak bener, Pak. Kalau melok nenek moyang, bukan melok Allah. Lek nenek moyangi melok Allah gak apa-apa. Diikuti. Katanya. Maka orang seperti ini Bapak sekalian nanti akan terjadi. Karena kabar dari Allah semacam ini. Jadi nanti dikumpulkan wong tua-tua sing soleh, teko bapake, teko bojone, teko anake, teko cucunya. Terus di ayat 23 tadi surat 13 ada ya. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Niki. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Nggih. Masuk pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat ya untuk kamu. Selamat ya untuk sing kei salam malaikat. Bahagianya luar biasa Bapak sekalian. Tapi ya ngene iki medhiti kuduan wonge. Medhiti Pak Bu, ngertos medhiti? Nggih, sungguh-sungguh ya. Ibadah kepada Allah itu sungguh-sungguh. Jangan boleh ibadah ini diganggu oleh badan.
Paham? Kalau misalkan badannya sakit, tidak boleh, jangan boleh mengganggu ibadah. Hei badan, kamu sakit, boleh kamu sakit, tapi kamu jangan mengganggu aku sholat tepat pada waktunya. Ngoten lho, Bu. Hei kaki, kamu putus karena saya kecelakaan. Kalau kamu putus, jangan mengganggu sholat tahajud saya. Ngoten lho, Bu. Jadi masih sikile pedot ya, tahajudnya tetap jalan. Napa? Loh, angel. Lah jarene kepingin masuk surga. Lek kepingin masuk surga kudu ngoten, badane gak oleh ikut tambah ibadah. Karena ibadah itu urusannya mengabdi kepada Allah, badan gone roh. Maka ketika kita beribadah kepada Allah, jangan boleh diganggu oleh badan. Lek badannya seger, badan awakmu seger alhamdulillah. Ayo bareng ngaji ya. Ayo bareng salat tahajud. Ayo bareng salat tepat pada waktunya. Ngoten lho, Bu. Gak oleh loro untu ae gak salat. Ya. Linu sikile linu. Lek itu wae lek ono-ono ae. Lek linu iku terus linune niku linu leren diluk maneh linu leren maneh linu ngoten lho Pak. Linune terus iku lek tuwek gak oleh ngono ku mengganggu ibadah kepada Allah. Lah aku lek linu bliru-bliru lek ngadeg kudu robo ya apa? Ya lungguh sih. Oh salat tahajud mek lungguh ya oleh. Apa? Apa alasannya? Gak ada alasan aku. Karena kita diciptakan oleh Allah itu disuruh untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali tak ciptakno iku supaya mengabdi kepada aku. Lah nek dikei badan, gak ono alasan badan iku mencampuri ibadah, gak oleh. Ngaten. Jadi kembali ke sini. Para bapak dan ibu saudara sekalian, lalu dari Ibnu Mas'ud ini bertanya lagi, summa ayyun, kemudian nopo malih ya Rasul dosa sing besar niku. Kola Rasulullah dawuh, antazani khalilatan jarika, yaitu kamu berzina dengan tetanggamu. Di sini anak berzina khalilata jarika. Bila kamu berzina dengan istri tetanggamu. Iki sing takon wong lanang. Dijawab istri tetanggamu. Lek sing takon wedok suami tetanggamu padha nggih. Dadi lanang mbek wedok padha. Gak wong lanang ku pancene zina mbek bojone wong. Lah bojone wong ya zina mbek wong lanang iku. Pancene zina ya wong loro lanang wedok. Lek dialamatkan wong lanang wong wedok ya padha. Itu dosa yang besar menurut Allah. Tidak hanya itu aja, ini kan dalam satu hadis. Nah, wa anzalallahu tasdiqa dzalika. Abdullah ibnu Mas'ud berkata bahwa lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya untuk membenarkan ucapan Rasulullah tersebut. Ya di surat niki yang kita bahas niki. Surat 25 ayat pinten? 68. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznuna wa la yaznuna wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Turun ayat itu ketika ada pertanyaan kepada Rasulullah seperti tadi. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Nasai. Di hadis lain Bapak sekalian,
namanya juga ada Muhammad ibnu Sa'din al-Ansori. Itu pernah mendengar sami'tu aba, saya mendengar Bapak Toyibah al-Kalai. Nah, itu mengatakan ia pernah mendengar Al-Miqdad ibnu Aswad radhiyallahu an berkata bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabi, bahwa Rasulullah pernah bersabda kepada para sahabatnya. Rasulullah menyatakan ngeten, matakuluna fiz zina, bagaimanakah pendapat kalian tentang zina? Dilontarkan pertanyaan itu. Qalu, para sahabat menjawab, qalu harramahullah wa rasuluhu, yang tahu adalah Allah dan Rasulnya. Fahuwa haramun ila yaumil kiamati, Allah dan Rasulnya telah mengharamkannya dan ia tetap haram sampai pada hari kiamat. Itu jawabnya sahabat ketika ditanya Rasulullah. Faqala, maka bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam li ashabi, bersabda kepada sahabatnya. Rasulullah menyatakan ini, la ayyazniyar rajulu bi asri niswatin aisaru alaihi min au yazni bi ibraatin jarihi. Sungguh dosa seorang laki-laki yang berzina dengan 10 orang wanita itu lebih ringan daripada ia berzina dengan istri tetangganya. Zina 10 wong iku sik luwih berat daripada zina mbek istrine tangga. Tapi ya bukan berarti walah enak zina ping 10 ae, mboten ngoten. Jangan milih ini karena haram, ini haram sampai hari kiamat kan Bapak. Ini kalau dilihat bandingannya gitu lah. Kemudian Rasulullah bersabda, qala Rasulullah bersabda, matakuluna fi sariqati. Lalu bagaimana pendapat kalian tentang mencuri? Lalu sahabat menjawab, harramahallahu, Allah mengharamkan mencuri itu, wa rasuluhu, dan rasulnya juga mengharamkan. Fahiya haramun, maka mencuri itu ia merupakan perbuatan yang haram. Qala Rasulullah dawuh, la ayyasriqar rajulu min asrati abyatin aisaru alaihi min ayyasriqa min jarihi. Jawab Rasulullah menyatakan ini, sungguh dosa orang yang mencuri dari 10 rumah, mencuri sampai ping 10, Rasulullah menyatakan itu lebih ringan daripada mencuri dari rumah tetangganya. Saking menghormati apa nih tetanggai loh Pak Bu, sampai Rasulullah membandingkan semacam itu. Tapi mencuri itu jelas haram, gak boleh membandingkan. Misalnya ngono enak mencuri ping 10 ae daripada mencuri nggone tangga. Bukan begitu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad. Menanggapi ayat tadi banyak Bapak sekalian, makanya di akhir ayat menyatakan wa may yaf'al dzalika yalqa asama, barang siapa yang melakukan demikian itu niscaya dia mendapatkan pembalasan atas dosanya, di akhir ayat. Maka para ulama menyatakan kalimat asama ini menurut Abdullah
Ibnu Amir mengatakan bahwa Asama itu adalah nama sebuah lembah di neraka jahanam. Neraka jahanam di ono lembah itu. Napa lembah niku? Jeglongan ya. Napa lubang. Wis neraka jerone ana lembahe. Niku jenenge Asama. Itu tempat untuk menghukum orang yang berbuat dosa tadi. Ulama Ikrimah menyatakan dalam tafsirnya bahwa Asama itu adalah nama lembah-lembah yang terdapat di dalam neraka jahanam, sama ya, tempat untuk menyiksa para pezina. Aduh berat. Rokok aja sudah berat lah Bu. Gurung liya-liyane. Karena di neraka itu kan tidak ada berhenti sama sekali toh. Tidak ada. Ibnu Jarir itu menyatakan ngeten. Ghoyan dan Asama malah ono Yalko Asama. Ghoyan dan Asama adalah nama dua buah sumur di sasaran neraka jahanam. Sumur, bukan lembah, sumur. Makanya ono hadis ngeten. Ketika Rasulullah itu ditanya, "Ya Rasul, mal falaku?" Napa sih jenenge falak ya Rasul? Jawab Rasul napa? Al falaku ya bi'run. Lautoro yatiru alfasanatin layasilu ilaiha. Si jenenge sumur itu apa? Bi'run itu, falak itu ialah sumur di tengah neraka jahanam. Kaget mereka. Loh, ya Rasul, neraka jahanam kan sudah siksa. Iya. Lu masih ada sumurnya? Iya. Ada sumurnya di neraka jahanam. Rasulullah menjelaskan, lautaro yatiru alfasanatin layasilu ilaiha. Jika burung itu terbang menuju kepada dasar sumur yang di tengah neraka jahanam selama 1000 tahun terbang terus, layasilu ilaiha, tidak akan sampai kepada dasar sumur itu. Berat lalu. Lalu sahabat kaget, lalu bertanya, liman taroka ya Rasul, sumur itu kangge sinten ya Rasul? Rasulullah menyatakan, litarikis sholah ma'asyihatil badanin. Itu disediakan kepada orang yang sengaja meninggalkan sholat sedangkan badannya sehat. Ada nggak orang badannya sehat meninggalkan sholat? Wah, alamati temeriku mungkin. Berat Pak Bu. Kadang-kadang ngewangi wong tonggone duwe gawe mawon ya. Sudah nggak sholat duhur, nggak sholat asar, nggak sholat maghrib, nggak sholat isya, nggak sholat subuh, ganep 5. Ya, ada orang semacam utawa rekreasi ya gak sholat. Ono mana Pak Bu gak rekreasi, antri obat nang rumah sakit itu gak sholat Pak Bu. Kok iso? Wong antri obat kanggo ngobati awake cek iso ibadah nang Allah gak sholat. Akeh ngono ku Pak. Kadang-kadang tidak seperti itu. Urusan dilungkas ana pemilu. Ngejer pemilu gak sholat. Ana nggih model ngene. Bapak Ibu sekalian, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah ya, dari segala yang menjadikan kita berdosa kepada Allah, dan kita dijadikan oleh Allah husnul khotimah. Bapak dan Ibu dari sekalian, itulah yang bisa saya sampaikan. Satu ayat di surat 25 ayat 68. Insya Allah bertemu lagi pada waktu dan gelombang yang sama di lain waktu. Kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.